Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan sukses selalu ya, walaupun keadaan cuaca saat ini sedang mendung. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan Anda di Berendo TVRI Bengkulu, edisi Selasa 21 Januari 2025 bersama saya Mikrom Amadea Utama yang akan memandu dan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Nah, Sobat TVRI, kita kali ini akan membahas suatu hal yang mungkin kerap kali dianggap sederhana, simple, tapi apabila tidak dikaji ataupun tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat luar biasa kita rasakan, entah itu di sosial ataupun lingkungan kita, yaitu masalah pengelolaan sampah. Oleh karena itu kita akan mengangkat tema mengenai penanganan sampah di Kota Bengkulu. Dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita di studio narasumber kita. Yang pertama mungkin izinkan saya untuk menyambut terlebih dahulu, yaitu ada Bapak Ridwan selaku Kadis Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir Pak. Mungkin ingin menyapa pemirsa TVRI di rumah Pak. Ya, selamat sore pemirsa TVRI dimanapun berada. Ya, tentu Pak Ridwan ini tidak sendiri. Beliau akan didampingi oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Abdullah Ibrahim Ritonga, Direktur Eksekutif Wali Bengkulu yang masih sedang dalam perjalanan. Kita akan menunggu kehadiran beliau. Dan tentunya kami ingatkan juga, kami informasikan kepada Sobat TVRI bahwasanya kami membuka dialog interaktif. Jadi bagi pemirsa TVRI yang ingin memberikan pertanyaan mengenai tema kita pada hari ini, silakan untuk menghubungi via nomor WhatsApp yang sudah kami informasikan melalui Instagram @tvri Bengkulu. Oke, kita akan langsung mengenai penanganan sampah di Kota Bengkulu. Saya ingin ke Pak Ridwan terlebih dahulu sebagai pemangku kebijakan. Kalau secara general mungkin bisa diberikan intermezzo kepada masyarakat Bengkulu, sebenarnya permasalahan sampah terkhususnya di Kota Bengkulu ini seperti apa kondisi saat ini Pak? Ya, permasalahan sampah di Kota Bengkulu ya, kalau kami nilai adalah perilaku masyarakat yang kurang sadar terhadap tanggung jawab kebersihan lingkungannya. Ya. Nah, mereka beranggapan bahwa masalah sampah ini menjadi tugas Pemerintah utama, semata-mata menjadi tugas utama pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Nah, padahal kalau kita berbicara masalah sampah, itu tidak bisa begitu. Itu harus sama-sama antara pemerintah, ya masyarakat, dan pihak swasta, itu harus sama-sama. Semuanya ya, komponen anak bangsa, komponen masyarakat, itu harus bersama-sama dengan pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Ya, jadi itu. Ya, jadi memang salah satu faktornya adalah bagaimana masyarakat kita ini konsumtif dan tidak bertanggung jawab atas sampah Pak ya. Yeah. Tapi kalau dilihat Kota Bengkulu ini kan jantungnya Provinsi Bengkulu. Yeah. Dari yang dilakukan oleh masyarakat mengelola sampah ataupun menghasilkan sampah sendiri, paling banyak presentasinya dari mana Pak? Apakah dari sampah rumah tangga atau mungkin dari industri-industri, seperti apa dilihat? Ya, jadi banyak yang menghasilkan sampah sebenarnya sesungguhnya itu adalah sampah rumah tangga. Ya, jadi yang menghasilkan sampah itu ya sesungguhnya itu adalah semua makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup itu menghasilkan sampah. Ya. Yang paling banyak itu adalah manusia. Nah, maka itu di Kementerian Lingkungan Hidup ada indeks gitu. Setiap manusia, satu orang itu menghasilkan sampah satu hari 0,68 kilogram. Satu hari, mulai dari kecil sampai orang yang mau mati. Ya, sampai meninggal itu satu hari 0,68 kilogram. Itu indeksnya. Nah, sudah itu tumbuh-tumbuhan. Itu juga menghasilkan sampah. Daun-daunnya, batangnya, keringnya itu jatuh berguguran, itu menghasilkan sampah. Dan hewan itu juga menghasilkan sampah. Nah,
Jadi sampah yang dihasilkan oleh manusia ini, ya, yang kami tangani adalah sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga. Ya. Nah, itu yang kita angkut. Sedangkan sampah-sampah lain sepertinya sampah bangunan itu enggak. Karena memang protap kita, SOP kita seluruh Indonesia itu ketika ada sampah di luar sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga, itu ketika diletakkan yang di tempat itu kita tidak angkut. Seperti misalnya sampah-sampah bangunan gitu, bekas-bekas bangunan itu tidak. Nah, itu enggak kita anggap sampah gitu. Ya. Itu silakan dia buang kemana saja, itu tidak merusak lingkungan. Nah, tapi kalau sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga itu bakal merusak lingkungan. Ya. Sehingga itu kita ambil alih, kita angkut, kita bawa ke TPA. Nah, itu yang menjadi penanganan kita. Ya, jadi menarik juga kalau kita bahas soal, tentu kalau kita bicara soal produksi sampah, tentu juga kita tidak cukup rasanya kalau kita tidak bicara soal penanganannya seperti apa. Entah itu di ke TPA ya, seperti yang kita punya, atau memang dikelola melalui reduce, reuse, recycle. Nah, tapi kita akan bahas ini nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tetap saksikan Brando TVRI Bengkulu.